Ya, akhirnya setelah menunggu lama, rasa ingin tahu saya dan juga tentunya seluruh fans timnas Indonesia terjawab sudah dengan secara elegan ya. Akun resmi timnas Indonesia di Instagramnya mengumumkan lewat video yang benar-benar keren 27 nama pemain sementara yang sudah resmi dipanggil oleh Patrick Kluivert. Satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa ini adalah professional squad. Jadi memang literally ini artinya adalah squad sementara dan belum juga final. Karena kita tahu ada 3 nama yang memang sebenarnya sudah resmi diberitakan akan mengambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia di tanggal 10 Maret nanti. Yaitu adalah penjaga gawang Emil, ada Palu Pesi, dan juga tentunya Dean James. Ini masih belum ada di 27 list yang baru saja diumumkan ini. Dan balik lagi kalau sifatnya adalah profesional atau sementara, jadi ada kemungkinan memang sepertinya ada penambahan 3 nama tersebut atau juga pengurangan dari 27 nama pemain yang sudah ada. Tapi memang kalau melihat daripada aturan yang berada di FIFA saat ini, memang menurut law of the game-nya sebenarnya dulunya itu hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk mengikuti turnamen resmi di bawah FIFA. Di mana sebenarnya 23 itu komposisinya 11 bisa dikatakan pemain utama dengan 12 opsi pemain pengganti. Tapi memang kita tahu ya sejak adanya COVID memang mulai diluncurkan atau diresmikan di Piala Dunia tahun 2022, bahkan berlanjut juga di Piala Eropa 2024 lalu, di mana sebenarnya setiap tim sekarang diberikan 3 pemain tambahan menjadi 26 pemain yang bisa didaftarkan untuk mengikuti turnamen resmi di bawah FIFA ataupun badan-badan sepak bola lainnya. Dan ini menjadi menarik adalah sebenarnya dari 27 pemain yang sudah ada dan juga dengan 3 pemain yang sedang mengantri untuk diambil sumpahnya di tanggal 10 Maret nanti, seperti apa sebenarnya bentuk daripada final squad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert ini. Tapi juga saya ingin membahas dari 27 nama pemain yang diumumkan ini, memang ada beberapa nama yang menarik untuk dibahas, tapi tentunya satu kita berikan selamat terlebih dahulu dan apresiasi ya kepada Septian Bagaskara. Ini menjadi satu pemain yang menjadi panggilan pertamanya ya untuk timnas Indonesia, dan ini lebih karena memang apa yang diperlihatkan oleh Septian Bagaskara sepertinya sempat menarik perhatian Patrick Kluivert, di mana dia sudah bermain cukup baik untuk Dewa United dan sudah bahkan mengkontribusi sebanyak 7 gol dan 1 assist ya, kalau memang data ini saya tidak salah membacanya. Tapi yang menarik juga adalah dari selain Septian Bagaskara, ada nama yang memang belakangan ini sering disebut, yaitu Egy Maulana Fikri, lagi-lagi dari Dewa United yang akhirnya dipanggil karena memang dia adalah pencetak gol terbanyak di luar pemain asing yang ada di Liga 1 saat ini dengan 11 golnya. Jadi selamat tentunya juga buat Bang Egy. Selebihnya saya akan coba melihat 27 pemain ini seperti apa sih pembagiannya. Tapi balik lagi ya, ini kalau dikategorikan berdasarkan video yang ditayangkan oleh akun resmi Timnas Indonesia, di mana sebenarnya dari 27 nama ini yang menarik adalah terbagi dari 6 pemain depan atau mereka menyebutnya forwards, 5 pemain tengah atau disebutnya midfielders, 13 pemain belakang atau defenders, dan 3 penjaga gawang atau keepers. Dan yang menarik tentunya 6 daripada forward yang dipanggil ini, selain nama tentunya oleh Romani yang memang ditunggu oleh seluruh fans Timnas Indonesia, masih ada nama Rafael Struijk tentunya, dan juga Orat Mangun. Memang nama terakhir ini terkena akumulasi kartu ya, jadi seperti tidak bisa bermain saat melawan Timnas Australia. Tapi yang menarik adalah 3 pemain depan lainnya, yaitu Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Septian Bagaskara. Jadi terlihat ada balance ya, 3 berbanding 3 yang dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan untuk ini tentunya kita harus memberikan thumbs up ya, salut buat Patrick Kluivert yang tentunya juga mempunyai misi bagaimana pemain-pemain asli Indonesia juga mempunyai kesempatan mungkin tidak langsung mendapatkan menit bermain, tapi juga pengalaman mereka dari berlatih di bawah asuhan tim daripada yang dipimpin oleh Patrick Kluivert ini. Lanjut kita ke midfielders. Jadi ada 5 nama. Tentunya tadi selain nama Egy yang tentunya pantas ya untuk dipanggil kembali, ada nama-nama lagi. Sisanya 4 nama ini memang sudah rutin ya. Satu Marcelino, Richard Kambuaya, Ivar Jenner, dan juga Tom Hai. Saya nggak akan panjang bahas di 5 pemain ini, tapi saya justru ingin menyorot 13 nama pemain bertahan. Ini menarik sekali. Kalau 13 nama itu menurut urutan video
ya, yang disiarkan oleh akun resmi timnas itu ada Verdong, Shen Patinama, Nathan Chuaon, Arhan Pratama, Sandy Walsh, Eliano Reinders, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Miss Hilgers, Muhammad Ferrari, dan juga Jordi Amat. Jadi 13 pemain belakang ya, walaupun kita tahu ini kan hanya pembagian berdasarkan list, berdasarkan pemain, tapi dalam praktiknya di lapangan tentunya ada beberapa pemain yang diposisikan atau menjalankan role-nya yang lebih fluid, yang lebih bebas, atau mungkin bisa dikatakan lebih tidak hanya sebagai defender tapi juga sebagai fullback ataupun wingback. Kembali tentunya kita nggak tahu apa final formasi yang diturunkan oleh Patrick Kluivert, walaupun mungkin 90 sekian persen mengatakan otomatis ini akan menjadi formasi 4-3-3. Berikutnya adalah 3 nama kiper ya. Ini tentunya kalau kita tahu pasti Martin Paes yang akan dipanggil, dan nama yang menarik adalah ini juga kita harus berikan apresiasi adalah Nadio ya, yang akhirnya kembali dipanggil, dan saya rasa ini juga panggilan yang pantas, dan tentunya kiper masa depan kita adalah Hernando Ari. Jadi dari sini kita bisa melihat tidak ada 3 nama pemain yang akan diambil sumpahnya di 10 Maret. Tadi sempat saya bilang ya, jadi praktis akan menjadi 30. Kalau dihitung berdasarkan 27 pemain yang sudah diumumkan saat ini, dengan 3 pemain cadangan atau kuncian yang akan baru resmi bisa dimasukkan di tanggal 10 Maret nanti. Tapi yang jelas, apa yang sudah diumumkan oleh Patrick Kluivert ini bisa menjawab banyak ya ke rasa keingintahuan kita. Siapa sih yang dipanggil, siapa sih yang tidak. Kita tentunya juga banyak juga mendengar percakapan yang ada di sosial media, apakah informasinya A1 ataupun tidak. Tapi akhirnya sudah terlihat jelas, seperti inilah peta komposisi pemain yang dipercaya oleh Patrick Kluivert. Tentunya ini juga hasil dari banyak diskusi yang dilakukan oleh pelatih dengan beberapa stakeholder ya yang ada di Republik Indonesia ini, khususnya di sepak bola, dan juga tentunya dari hasil pantauan Patrick Kluivert bersama asistennya di beberapa pertandingan lokal kita. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah catatan, dan saya akan follow up lagi dengan beberapa update terpenting, karena hanya tersisa sekarang ini tanggal berapa? 10 Maret ya. Hanya tersisa 10 hari lagi, tentunya kita akan menghadapi laga yang 9 Maret ya tepatnya saat ini. Jadi akan masih tersisa 11 hari lagi. Laga paling penting kita melawan timnas Australia, dan ya saya juga tentunya berharap kita bisa bertemu kembali, karena saya juga punya program ya namanya ngintilin timnas ke Sydney, yang insya Allah akan kita mulai mungkin -3 atau 4 hari dari matchday di tanggal 20, dan tentunya sampai menjelang tanggal tersebut terus pantau channel Doni Munaf dan juga Fans Editions, dan kita akan coba sedikit banyak terus kasih update ke kalian apa yang terjadi dengan timnas Indonesia, yang semoga bisa menjawab mimpi kita untuk meraih hasil yang maksimal saat melawan Australia juga melawan Bahrain di matchday berikutnya ini. Terima kasih, dan terus pantau channel kami.